Saya secara pribadi sudah berkali-kali berdialog. Yang terakhir di bulan Februari di Jakarta dengan mantan tahanan teroris namanya Sufyan Sauri, yang gembar-gembor kemana-mana mengatakan bahwa mereka fikir takfir mereka, pemaham takfir mereka ambil dari kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu banyak videonya menyebar di mana-mana. Maka dalam satu kesempatan saya berhasil diskusi dengan dia di Jakarta di Februari, di sekitar bulan Februari atau Januari ya 2022 ini. Ketika ditanya tentang kitab Durrassaniyah saja, mana di halaman berapa, dia tidak bisa menunjukkan. Bahkan dia tidak tahu berapa jilid sebenarnya Durrassaniyah itu. Ketika saya beritahu tentang informasi sekian jilid, bahwa Durrassaniyah itu bukan tulisan Muhammad Wahab, tetapi kumpulan dari berbagai ulama-ulama lain juga termasuk di situ ada berapa kitab. Di jilid-jilid pertama kitab Syekh Muhammad Wahab dicetak. Dia nggak tahu. Dan saya tantang, tolong kamu tunjukkan halaman berapa, jilid berapa di dalam kitab Durrassaniyah yang di situ dia membawa pikiran takfir. Karena saya ingin membuktikan di mana dalam kitab Durrassaniyah itu perkataan Muhammad bin Wahab yang dia mengkafirkan sesuatu hal yang tidak boleh dikafirkan pelakunya. Nah, dia cuma mengulang-ulang ungkapan-ungkapan yang biasa-biasa diomongkan oleh dia di mana-mana ketika dia dipanggil. Tidak bisa dia menunjukkan halaman berapa. Dia bawa kitab sebenarnya, tapi nggak tahu apakah kitab apa yang dibawa, apa memang Durrassaniyah. Tapi dia tidak berani membuka halaman dan membaca kitab tersebut di mana. Ya, dan akhirnya waktu itu saya turunkan PDF-nya dan saya bilang ditunjukkan dalam iPad, ini kitab Durrassaniyah. Sekian jilid kitab Durrassaniyah itu. Nah, saya bilang dan sebut, dan di dalam kitab Durrassaniyah itu tidak hanya kitab Muhammad Wahab saja, tapi kitab-kitab ulama-ulama lain dari ulama Najd. Nah, kemudian artinya dia tidak bisa menunjukkan halaman berapa, apa bunyinya, ungkapannya. Namun setelah itu berlanjut, saya minta melalui salah seorang ustadz juga yang memfasilitasi untuk berdiskusi melalui dia kirimkan beberapa screenshot kitab, dan itu bukan kitab Durrassaniyah, tapi adalah potongan-potongan. Salah satunya yang saya teliti, saya temukan adalah yaitu screenshot kesepakatan antara ulama Mekah tentang benarnya pengakuan mereka terhadap dakwah Syekh Muhammad Wahab. Nah ini, dan itu masih saya simpan, screenshotnya itu masih ada di HP saya semua. Dan setelah itu dia juga ngoceh di Facebooknya, bilang bahwa saya membawa pasukan apa. Saya sendiri ke sana. Dia yang membawa mantan-mantan teroris yang sudah tobat, katanya dibawa oleh dia dengan rombongan dia. Bahkan juga ikut di awal acara itu dikawal oleh berapa orang Banser juga datang. Padahal acara biasa-biasa saja. Ya, kita sebetulnya dialog-dialog biasa saja, santai asalnya gitu. Tapi mereka sudah bayangkan bagaimana gitu. Ya, kemudian dia membuat status setelah itu, dan saya tidak tanggapi status seperti itu karena jelas orang berdusta dan selain itu sudah kelihatan, tidak perlu diperpanjang hal-hal seperti itu. Sudah jelas dia tidak mampu mengungkapkan bukti-bukti yang biasa dia omongkan kemana-mana. Ya, ada narasumber lain juga, dia itu mantan juga sebenarnya. Yang anehnya mereka ini menisbahkan kesimpulannya itulah pandangan ulama. Kalau nggak salah Nasir Abbas, siapa namanya itu, juga mantan teroris juga dia, tapi dia karena kasus menurut pengakuan dia bukan karena pemikiran teroris dia ditangkap, tapi urusan lain katanya. Taib. Dia bercerita begini, bahwa dia punya pikiran radikal katanya gara-gara membaca kitab sifat salat Nabi Syekh Al-Albani. Dia kisahkanlah tentang kisah pribadi dia
Katanya ketika saya selesai sholat, saya duduk di belakang, saya lihat orang-orang sholat yang tidak sesuai dengan isi kitab tersebut, saya anggap sholatnya batal. Nah, dan ini kesimpulan-kesimpulan dia sendiri. Banyak orang yang membaca kitab sifat sholat Nabi yang kaum Syalbani nggak ada tuh, biasa-biasa. Saya juga membaca dari dulu sebelum berangkat ke Madinah, kita juga belajar. Nggak pernah kita melihat semua orang tidak sholat sesuai dengan sifat sholatnya. Yang disebutkan oleh Syalbani dalam kitabnya itu adalah sholatnya batal, tidak. Nah, karena mereka ini mencoba membaca kitab-kitab ulama yang otodidak lalu menyimpulkan sendiri, mungkin saja. Ya, kemudian juga banyak yang mengatakan bahwa pemahaman atau ajaran yang mereka sebut salafi atau wahabi itu adalah berpotensi menjadi radikal. Kita katakan gembong-gembong teroris yang ada di Indonesia, apakah mereka itu berajar kepada ustadz wahabi yang salafi yang mereka tuduh? Tidak sama sekali. Ya, kalaupun masalah kitab, mungkin saja mereka bisa menafsirkan semau mereka. Jangankan kitab-kitab ulama, Al-Quran pun mereka selewengkan pemahamannya, kan begitu. Apakah karena itu nanti Al-Quran akan dilarang karena dia memahami ayat Quran dengan semaunya? Tentu inilah bukti-bukti cara berpikir yang tidak akademisi dan tidak akademik dan tidak sesuai dengan fakta yang benar. Maka dari itu kita perlu menjelaskan kepada umat, apalagi akhir-akhir ini juga kembali berkembang ya, tuduhan-tuduhan mengkait-kaitkan berbagai hal dan peristiwa dengan masalah paham wahabi, paham salafi dan seterusnya. Ya, yang dimana dalam satu sisi mereka selalu koar-koar tentang toleransi, kebersamaan, kebenekaan segala macam, tapi toh mereka dalam berbagai sikap kenyataan mereka terjang mereka dalam berdakwah tidak ada yang namanya toleransi, tidak ada yang namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Jika seorang mantan teroris berlagak pahlawan anti teroris, itu aneh kebanyakan, karena ya terasa aneh lah pokoknya. Akan bercerita pengalamannya tentang terorisme, kemudian juga membicarakan landasan-landasan terorisme, seolah-olah yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang harus dipercaya, diyakini oleh umat Islam. Inilah yang terjadi dengan Sufyan Ats-Tsauri. Itu dulu pernah ada di grup saya bertahun-tahun ya, di grup Muhammadiyah. Bukan masuk Muhammadiyah, di grup Muhammadiyah bertahun-tahun. Jadi saya biarkan memang di grup itu dengan tujuan apa yang akan dimunculkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Terkadang memancing jemaah itu dengan share peristiwa pemboman ya. Tapi kalau kita itu di Muhammadiyah ngerti, oh itu ada upaya memancing kita gitu. Apa kita bersimpati atau enggak dengan peledakan bom itu gitu. Lah itu biasa dilontarkan oleh mantan-mantan teroris yang kelak kemudian menjadi orang ya apa, dari mantan teroris menjadi mata-mata anti teroris. Ya gayanya gaya intelijen lah gitu. Intelijen kan, kalau antum pernah lihat peristiwa Senkanore, yaitu 007 ya. Dulu kan ada film namanya 007 itu yang dibintangi oleh Sean Connery dan siapa itu sesudah itu. Bagaimana seorang intelijen itu
akan banyak akal melakukannya untuk menutupi keberadaan yang sebenarnya gitu. Akan melakukan apa saja yang dapat meyakinkan kepada orang bahwa dia bukan seorang intelijen. Iya, apa sajalah dipakai. Pokoknya bagaimana dia itu meyakinkan orang-orang lainnya dan berbaur dengan masyarakat, lalu masyarakat meyakini bahwa dia adalah orang yang pemurah dan sebagainya, orang baik dan sebagainya. Satu-satunya jalan harus punya ada proses seperti film itu tadi. Jadi kalau Anda lihat film Sean Connery ya, atau film apa ya lagi ya, banyaklah film-film barat yang selalu berbicara intelijen itu, atau juga film-film India yang biasa mengisahkan kepolisian. Itu berbagai macam cerita disampaikan di dalam menjadi titian di dalam cerita tersebut. Tujuannya untuk memancing orang lain agar orang lain itu percaya bahwasanya apa yang dilakukannya itu memang benar-benar sebuah kemuliaan, padahal bajingan. Jadi padahal bajingan ya. Itu dalam film India. Ya nggak tahu sih kalau di Indonesia watak-watak intelijen itu seringkali ada yang banyak sekali lah. Dalam perjalanan anti terorisme itu ada yang disebut dengan istilah manajemen konflik. Biasanya sih mencari gara-gara, menebar berita, menebar konflik di mana-mana gitu. Itu akal-akalan semua, seolah-olah seperti itu gitu yang terjadi di dunia. Bahkan ada seorang intelijen ini akan berbicara menghina habis-habisan agamanya sendiri. Ada yang begitu itu. Dia menjadi pecundang terhadap agamanya sendiri, berbicara kejelekan sahabat dan sebagainya. Di satu sisi mengangkat kelompok-kelompok lain yang dianggap representatif dari intelijen. Ada yang begitu. Itu ya yang kita kalau lihat siapa namanya Sufyan Ats-Tsauri ini, jika sebagaimana yang dituturkan oleh siapa namanya Ali Misri, ngeri kita itu. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh Ustadz ahli Misri itu cukup akan lebih mengejutkan lagi ya. Karena ternyata ketika dia bertemu Sufyan Ats-Tsauri itu ternyata tidak tahu kitab yang dijadikan bahan fitnahnya Sufyan Ats-Tsauri di dalam menebar derita ini. Menebar derita terhadap muslim. Jadi saya lebih suka menyebut Sufyan Ats-Tsauri itu penebar berita di kalangan muslim. Kenapa? Ujung-ujungnya jualan Islam. Ujung-ujungnya jualan Islam. Ulama-ulama Islam yang menjadi pikirannya patut dan pantas dicurigai itu akan dijadikan bahan ceramahnya di mana-mana. Walaupun banyak salahnya sebagaimana yang diungkap oleh siapa namanya tadi Ali Misri gitu. Kan dia mengungkap apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ternyata berapa jilid jumlahnya buku Ad-Durarus Saniyah ini, ternyata tidak tahu dia, dan halaman yang dituduhkan itu halaman keberapa juga tidak tahu. Nah ini otaknya jadi banyak bohongnya dia gitu, banyak bohongnya sudah. Tentu saja ini tujuannya apa? Karena tujuannya ingin memprovokasi umat gitu. Bukan menerangkan kepada umat, bukan menyelamatkan kepada umat. Ingin memprovokasi umat untuk meyakinkan kepada umat bahwa ada kelompok Islam di Indonesia itu sangat membahayakan gitu. Jadi ujung-ujungnya
ujung-ujungnya dia ingin menuduh Salafi, menuduh Wahabi bahwa itu Wahabi Salafi adalah dasar-dasar yang bisa melahirkan terorisme gitu. Lah, saya itu membuktikan sudah sejak banyaknya tokoh salaf 40 tahun sampai sekarang ini ya. Usia saya ini gitu. Dari sekian banyak tokoh-tokoh salafi, siapa sih di antaranya tokoh salafi yang dipanggil oleh kepolisian atas tuduhan terorisme? Nah, itu kan sampai sekarang belum ada yang bisa menunjukkan. Baik Islah Bahrawi ataupun Sufyan Ats-Tsauri itu omong kosong. Coba siapa? Atau murid-muridnya mereka yang diindikasi menjadi teroris siapa? Atau mungkin nanti ingin menyelundupkan seseorang menjadi muridnya mereka gitu. Ya muridnya misalnya muridnya Yazid Jawas, muridnya Abdul Qadir muridnya Abdul Hakim Amir Abdad, muridnya siapa nama Aunur Rafiq, muridnya Abu Nida, muridnya siapa? Semua Salafi. Zulkarnain Sanusi. Ada nggak muridnya yang jadi teroris? Sudah puluhan tahun loh, puluhan tahun. Sedangkan orang-orang yang menjadi teroris itu kan umumnya tidak bertahun-tahun jadi teroris. Itu coba Sufyan Ats-Tsauri itu tiba-tiba muncul jadi teroris. Coba di dunia manhaj salaf yang mana yang kemudian melahirkan santri-santri, murid-murid jadi teroris? Salafi yang mana? Kan sampai sekarang tidak bisa menunjukkan. Dari sekian banyak tokoh salafi, oke lah Badrus Salam siapa sih? Muridnya siapa yang jadi teroris gitu? Yang selalu bersinggungan dengan teroris siapa gitu? Nah, inilah saudara yang perlu mendapatkan perhatian dari kita agar kita ini tidak mudah percaya dengan omongan orang yang jualan teroris. Itu ibarat orang yang lagi menawarkan makanan kepada kita gitu. Atau menawarkan barang. Intinya orang yang selalu berbicara teroris itu adalah sales. Jadi dia itu bukan tokoh-tokoh agama, tokoh Islam yang ngerti, enggak, tapi dia menjadi sales. Jadi sales. Itu aja, salesman. Kalau wanita saleswoman. Salesman. Salesman juga ya, bukan saleswoman. Itu barangkali ya sekedar ngorek-ngorek keterangan saja. Saya kalau apa yang disampaikan Ali Misri ini ngeri ya, ngeri banget. Jadi sejelek itu Sufyan Ats-Tsauri ternyata tidak tahu apa-apa, tak tahu nama kitabnya. Jadi omong kosong lah gitu. Karena apa? Ini ingin membakar masyarakat Salafi itu semuanya agar bahkan dipanas-panasi supaya keluar marah dan sebagainya. Ya tak sebodoh Sufyan Ats-Tsauri gitu. Barangkali itu dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.